Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Menelaah sanggahan salah satu petinggi organisasi Nahdlatul Ulama, Dr. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi, dalam menyikapi polemik nasab Ba'alawi, pada sebuah tulisan berjudul, "Mengakhiri polemik nasab Ba'alawi," rupanya sama persis petinggi PBNU lainnya, seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar. Pembelaan sang dokter terhadap nasab Ba'alawi dalam tulisannya itu, sedikit pun tidak ada hal-hal istimewa, bila dimaksudkan sebagai bantahan terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jangankan menyampaikan temuan baru, tulisan sang dokter itu justru terkesan seperti tulisan-tulisan meme lucu para TikToker. Argumentasi-argumentasi yang disuguhkan, kering narasi logika kebenaran untuk menguatkan nasab Ba'alawi. Sementara kiai-kiai muda NU non-struktural seperti Gus Aziz Jazuli LCMA dan lain-lain, walaupun notabene mereka tidak bergelar doktor seperti Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi, tentu narasi-narasi berbasis data yang disampaikan mereka lebih dapat diterima dan dipercaya daripada sang dokter yang tulisannya hanya mendasarkan husnudzon pada taklid buta. Dilansir dari RMI NU Banten, dalam tulisan Gus Aziz Jazuli berjudul, "Mudahnya melontarkan tuduhan demi membela polemik nasab Ba'alawi," sebagai jawaban untuk sang dokter pembela Ba'alawi. Menurut Gus Aziz Jazuli, polemik nasab Ba'alawi saat ini merupakan masa kebangkitan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sejarah dan ilmu nasab. Dahulu, para santri dan ustadz, para kiai dan ulama, mereka tidak peduli dan bahkan terkesan acuh terhadap ilmu nasab. Di zaman keterbukaan informasi ini, semua telah berubah mengikuti perkembangan zaman. Hari ini para santri dan kiai, mereka mulai tergugah semangatnya, membuka dan mengkaji kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, kitab sanad serta biografi para ulama-ulama terdahulu. Bukan hanya karya ulama-ulama kontemporer 1-2 abad yang lalu, namun kitab sejarah karya-karya para ulama-ulama abad ke-4 hingga abad ke-9 pun telah banyak mereka kaji, termasuk kitab-kitab nasab Habib turunan Ba'alawi. Bagi Gus Aziz Jazuli, ini merupakan sebuah kebangkitan ilmu pengetahuan yang luar biasa untuk disyukuri oleh seluruh umat Islam Indonesia. Dari tulisan Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi berjudul, "Mengakhiri polemik nasab Ba'alawi," Gus Aziz Jazuli kembali tergugah untuk mentelaah apa saja instrumen argumentasi yang digunakan sang dokter untuk mempertahankan nasab Ba'alawi. Apakah benar tulisan sang dokter mampu mengakhiri polemik nasab Ba'alawi? Gus Aziz Jazuli menduga, apapun narasi yang disampaikan para pembela nasab Ba'alawi itu, pasti hujahnya tak jauh, hanya berkutat pada 3 hal. Pertama, syuhrah dan istifadah. Kedua, tidak disyaratkannya kitab sezaman. Ketiga, tidak disebutkan, bukan berarti tidak ada, dan lain sebagainya, yang memungkinkan dipaksakan sebagai dalil pembenaran, seperti pemalsuan riwayat-riwayat manuskrip nasab dan sejarah. Pak Dr. menggunakan statement Imam Malik dalam sebuah ungkapan, "An-nas muktamanun ala ansabihin," manusia itu dipercaya atas pengakuan nasabnya. Ungkapan Imam Malik ini dipahami sebagai kaidah bahkan hadis Nabi, sering dijadikan hujah pembenaran nasab Ba'alawi oleh para Habib Ba'alawi dan muhibbin-muhibbinnya. Mereka beranggapan, ungkapan atau kaidah ini merupakan aturan baku yang tidak dapat disangkal dalam meyakini silsilah siapapun.
Anggapan yang dianggap kaidah berdasar hadis Nabi yang mereka gunakan sebagai argumentasi, mereka mengatakan manusia dapat dipercaya mengenai garis keturunannya didasarkan pada perkataan Imam Malik. Ungkapan ini merupakan kaidah fikih didasarkan pada perkataan Imam Malik yang kemudian dinukil dan ditulis dalam kitab-kitab nasab yang tidak muktabaroh. Apakah setiap orang dipercaya dalam pengakuan nasabnya? Dalam hal ini, Gus Aziz Jazuli memaparkan pandangan para pakar nasab dalam mengomentari statement Imam Malik tersebut yang lebih memahami pengaplikasiannya di dalam ilmu nasab, terlebih lagi jika nasab yang diklaim adalah nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu akan memiliki nilai yang berbeda dengan nasab-nasab lainnya. Abdurrahman Al-Qoroja dalam kitab Al-Kafil Muntahob, halaman 61, ketika mengomentari statement Imam Malik, menurut beliau, ungkapan tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak, di mana sebagian ulama memberikan tambahan kriteria selagi tidak mengaku syarif atau sayyid. Sebagaimana Abdurrahman atau Jini dalam kitab Khalil Az-Zulai, Muqaddimah fi Ilmil Ansab, halaman 56, beliau juga memberikan komentar yang hampir sama, bahwa hal itu dapat berlaku dengan syarat orang yang mengaku-ngaku nasab haruslah mengetahui nasabnya dan meraih nasab tersebut, sebagaimana ia meraih harta benda sampai di tangannya. Dan jika tidak mencapainya, maka ia harus mendatangkan bukti akan nasabnya dan memaksa dirinya untuk mendatangkannya. Maka dengan demikian jelaslah bahwa tidak semua orang dapat dipercaya dalam pengakuan nasab, terlebih lagi ketika dirinya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika pintu ini dibuka, maka siapapun bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tanpa bukti dan dalil. Apalagi hanya sekedar berargumen dengan syuhrah dan istifadoh yang cacat itu. Dr. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi menuliskan, secara ilmu fikih telah diatur bahwa cara pengakuan nasab adalah dengan syuhrah dan istifadoh, yakni telah terkenal secara luas dalam masyarakat di sebuah wilayah bahwa si fulan adalah keturunan si fulan, tanpa ada bantahan dan sanggahan dari ulama yang otoritatif yang dibenarkan secara syariah. Dari ungkapan dalam tulisan sang duktur di atas, menurut Gus Aziz Jazuli, sang duktur tidak terlalu mendalami istilah yang digunakan di dalam kitab-kitab nasab, dan beliau hanya mengacu kepada kitab-kitab fikih seperti Mughnil Muhtaj, Nihayatul Matlab, Al-Hawil Kabir, dan lain-lain. Sehingga di dalam mendefinisikan dan menggambarkan syuhrah dan istifadoh, tidak seperti yang digambarkan di dalam kitab-kitab nasab. Husain Haidar Al-Hashimi menyebutkan kriteria syuhrah dan istifadoh yang diterima di dalam pengisbatan nasab sebagaimana berikut. Kesimpulan kaidah-kaidah dalam cara ini, syuhrah dan istifadoh ialah tersebarnya kemasyhuran yang membuahkan keyakinan atau sangkaan yang kuat. Tidak adanya penentangan secara umum dan khusus, atau di dalam catatan-catatan yang jelas. Tuanya nasab dan kemasyhuran, syuhrahnya berada di kabilah asalnya, atau daerah asalnya, bukan di daerah hijrahnya. Husain Haidar, Rosail fi Ilmil Ansab, halaman 103. Pertanyaannya, apakah nasab Ba'alawi sudah memenuhi syarat syuhrah dan istifadoh? Padahal kemasyhuran nasab Ba'alawi baru mulai dikenal semenjak masa Ali bin Abu Bakar As-Sakron, wafat tahun 895 Hijriah, sebagaimana penuturan Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, murid Habib Abdullah Al-Haddad. Silahkan Anda Pak Duktur, buka kitab Al-Masyrur Rawi, yang menjelaskan pengisbatan nasab Ba'alawi sebanyak 2 kali. Pertama, di masa Ubaidillah dengan 300 saksi dari penduduk Irak, 300 saksi dari penduduk Hadramaut, ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah. Kedua, adalah di masa Ali bin Muhammad Jadid, wafat tahun 620 Hijriah, yang biografinya disebutkan dalam kitab-kitab Ba'alawi.
Ia juga melakukan pengisbatan nasab Ba'alawi dengan saksi ratusan orang, baik dari penduduk Irak maupun para jamaah haji yang hadir di saat itu. Semua informasi pengisbatan nasab Ba'alawi tersebut tidak akan pernah ditemukan dalam kitab-kitab nasab muktabaroh lain, kecuali hanya ada dalam kitab internal Ba'alawi sendiri. Dari ribuan orang itu, siapa saja yang menyaksikan pengisbatan nasab Ba'alawi? Apakah logis jika satu kejadian yang disaksikan oleh ratusan orang atau bahkan ribuan orang, tetapi tidak ada satupun dari mereka, khususnya kalangan para ulama yang hadir dalam peristiwa itu, menyebutkan dan menjadi saksi atas kebenaran pengisbatan nasab itu? Jika peristiwa itu tidak bisa dibuktikan dengan data, maka kedua kisah tersebut jelas terindikasi sebagai kisah fiktif. Di antara tulisannya, Kiai Haji Dr. Fahru Rozi menyatakan bahwa tidak ada catatan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Pak Dr., pencatatan hadis baru mulai dilakukan seabad setelahnya. Lagi-lagi statement Pak Dr. ini telah menyelisihi riwayat asar dari Imam Bukhari di dalam Jamik Sohihnya Imam Ahmad. Di dalam musnadnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah ada seseorang yang lebih mengetahui tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diriku, kecuali dari Abdullah bin Amr, karena dia menulis dengan tangannya dan memahaminya dengan hatinya. Sementara aku tidak menulis dengan tanganku. Dia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menulis tentangnya, maka Rasulullah memberinya izin. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Ad-Darimi. Kiai Abdul Aziz Jazuli menjelaskan bahwa asar ini sangatlah terang benderang menjelaskan bahwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terdapat catatan hadis dan tidak perlu menunggu sampai ke abad berikutnya untuk mendapatkan catatan hadis. Tentu Dr. Kiai Ahmad Fahru Rozi mengetahui ilmu mustalahul hadis. Dalam pembahasan tentang hadis sahih, seorang rawi harus memiliki sifat dobat, tepatnya suatu riwayat, terbagi dalam dua macam. Jadi Pak Dr., tidak semua riwayat hadis berdasarkan hafalan. Bahkan banyak perawi dengan hafalan kuat, namun di akhir hayatnya mengalami ikhtilat. Berbeda dengan periwayatan hadis melalui kitab atau tulisan, pasti akan lebih terjaga daripada hafalan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam ilmu hadis agar dapat diterima. Kodifikasi hadis di dalam sebuah kitab atau karya yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah memang baru dapat dijumpai di abad kedua Hijriyah. Dengan demikian, jika di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja terdapat tulisan hadis, apalagi Al-Quran, maka di masa-masa berikutnya tentu sistem penulisan Al-Quran maupun hadis sudah lebih berkembang. Dari itu, wahai Dr. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi, bila Anda hanya sekedar mencari nama tokoh Ubaidillah Datuk Ba'alawi itu, tentunya akan sangat mudah mendapatkan tokoh itu. Apalagi Imam Ubaidillah Datuk Ba'alawi yang dikisahkan oleh para turunannya, dikatakan sebagai seorang imam dari Duriyah Nabi, ilmunya tersebar ke segala penjuru negeri, ditambah banyaknya murid sang imam. Tetapi faktanya, pernahkah Anda mendapatkan nama Ubaidillah ditulis oleh para ahli nasab pada abad ke-4 sampai abad ke-9? Apakah tidak cukup untuk menunjukkan keberadaan Ubaidillah itu? Seperti halnya ketokohan Imam Syafi'i, dikenal dan diketahui oleh banyak manusia lewat karya-karya tulisnya. Tetapi apa yang terjadi dengan Imam Ubaidillah Datuk Ba'alawi itu? Kenapa Imam Ubaidillah sejak abad ke-4 hingga kini menjadi teka-teki? Dalam hal nasab Ba'alawi, sang Dr. Kiai Ahmad Fahru Rozi berkata, sebetulnya banyak sekali di antara ahli nasab dan sejarawan yang telah menulis dan menetapkan nasab moyang marga Ba'alawi. Yakin 100%, ketika Kiai Abdul Aziz Jazuli membaca statement Pak Dr. ini, pasti beliau ketawa terpingkal-pingkal.
Akan tetapi betulkah demikian adanya? Pertanyaannya, sejak abad keberapa wahai Duktur, ulama-ulama dan sejarawan menetapkan nasab Ba'alawi? Apakah Jadid terkonfirmasi sebagai saudara dari Alwi bin Ubaidillah? Lalu bagaimana dengan penafsiran Ali bin Abi Bakar As-Sakron bahwa Ubaid adalah tokoh yang sama dengan Abdullah dengan alasan menor berubah menjadi Ubaidillah? Bukankah semua karangan dalam kitab Al-Burqoh Al-Mushikoh, semua tokoh-tokohnya ditulis tanpa sedikit pun hujah dan dalil menguatkan keberadaan mereka? Kitab As-Suluk karya Imam Bahauddin Al-Janadi memang menyebutkan nasab Ali bin Muhammad bin Jadid secara lengkap sampai kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa, tetapi semua itu tidak masuk akal dan harus dikaji ulang. Sebab melihat jumlah nama dalam Amudun Nasab pada Ali bin Muhammad bin Jadid kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa, terdapat banyak perbedaan dalam kitab nasab. Sebagian naskah ada yang menyebut 5 nama, sebagian lagi menyebut 6 nama, sebagian lainnya menyebut 7 nama. Bahkan penyebutan bin pada Ali bin Jadid di dalam kitab Al-Iqdus Samin fi Tarikh Al-Baladil Amin, karya Taqiyuddin Al-Fasi, wafat tahun 832 Hijriyah, sedikit berbeda dengan versi biasanya. Ali bin Jadid disebutkan Ali bin Muhammad bin Jadid. Padahal dalam versi lain disebut Ali bin Muhammad bin Ahmad, bukan Muhammad bin Muhammad. Ditambah lagi dengan beberapa tokoh Ba'alawi yang disebutkan di dalam kitab As-Suluk, tidak terkonfirmasi sebagai keluarga Ba'alawi, tetapi tercatat dalam kitab-kitab Ba'alawi. Misalnya Bamarwan, yang sangat jelas disebutkan oleh Al-Janadi sebagai bagian dari keluarga Ba'alawi. Tetapi dalam kitab-kitab Ba'alawi disebut sebagai guru fakih Muqaddam, padahal itu jelas tercantum dalam kitab As-Suluk versi cetak dan versi manuskripnya. Hal yang patut disayangkan dari kitab Tuhfatus Zaman, karya Husain Al-Ahdal, menurut Kiai Abdul Aziz Jazuli, kitab Ikhtisor atau ringkasan dari kitab As-Suluk, ketika menyebutkan Bamarwan, dalam kitab itu malah disebut sebagai guru dari fakih Muqaddam. Kiai Aziz Jazuli tidak memastikan apakah itu merupakan interpolasi dari pentahkiknya Abdullah Muhammad Al-Habsyi Ba'alawi atau redaksi kitabnya memang seperti itu. Wallahu a'lam. Maka hujah dan dalil-dalil kitab As-Suluk dalam penetapan nasab Ba'alawi menjadi mauquf sampai adanya bukti memperkuat atau membatalkannya. Kitab Abna al-Imam karya Ibnu Toba adalah salah satu kitab problematik. Sebab penulis awalnya adalah Ibnu Toba, kemudian disalin ulang oleh Ibnu Syodakoh Al-Halabi, dikenal dengan Al-Warraq, wafat tahun 1180 Hijriyah. Tetapi oleh Muhammad As-Safaraini, wafat tahun 1188 Hijriyah, Muhammad bin Nashr Al-Maqdisi, wafat tahun 1350, ada catatan-catatan tambahan dalam kitab itu. Bahkan muhakik kitabnya sendiri, Yusuf Jamalulail pun juga menambahkan catatan pada tulisan kitab ini. Sehingga tidak diketahui mana tulisan Ibnu Toba yang asli dan mana tulisan tambahan atas kitab itu. Meskipun demikian, Yusuf Jamalulail sebagai pentahkik kitab tersebut tetap menganggap hal itu sebagai perkara yang biasa dan tidak mempengaruhi keaslian kitab ini. Tentu saja, itu semua akan menjadi pertanyaan besar. Kalaulah hanya menambahkan catatan, tetapi memisahkan antara tulisan Ibnu Toba sebagai penyusun aslinya dengan catatan-catatan tambahan lain, tentu itu tidak bermasalah. Tetapi jika menambahkan suatu materi di dalam kitab, tidak memisahkan antara materi asli dan tambahan, maka itu pasti akan mengakibatkan kesalahan besar atas kitab tersebut dan akan mengakibatkan gugurnya kitab itu sebagai referensi utama dalam kitab nasab. Mengingat bahwa penulis aslinya adalah ulama nasab di abad ke-5 Hijriyah, maka wajar
Jika Abdurrahman Al-Qoroja mengkategorikan kitab Abna al-Imam sebagai kitab yang muntahal, yang dipalsukan atau dibelokkan, karena muatan data-data di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kitab Ar-Raudul Jalil fi Nasab Bani Alawi. Kitab ini membahas secara khusus tentang nasab Ba'alawi. Tetapi jika diteliti, kitab ini memiliki banyak kerancuan isi. Dimulai dari kisah kehijrahan Ahmad bin Isa ke Hadramaut, pengutipan dari Mus'ab Az-Zubairi, surat menyurat antara Al-Azwarqani dan Ali bin Alwi, cucu Fakih Muqaddam, sosok Salim bin Basri, dan masih banyak lagi. Jika diteliti dan diperdalam, maka itu semua membuahkan kerancuan yang tidak dapat diterima oleh logika. Bahkan, muhakik kitab itu sendiri, yaitu Muhammad Abu Bakar Badzib, juga meragukan penisbatan kitab ini kepada Murtado Az-Zabidi. Maka apakah layak kitab ini disebut sebagai kitab paling sahih yang mengisbat nasab Ba'alawi? Jika Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi tidak percaya dengan ini, silahkan telaah muqaddimah tahqiq yang disusun oleh pentahqiqnya. Maka Anda Pak Dr. akan menemukan apa yang dimaksud di atas. Begitu juga dengan kitab An-Nafhah Al-Anbariyah fi Ansab Khairil Bariyah, karya Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi, juga dipandang oleh Abdurrahman Al-Qoroja, bukanlah hujah yang kuat meskipun dapat diambil manfaatnya, dan secara mayoritas, data-datanya diambil dari penduduk Yaman. Walhasil, kesimpulan dari beberapa judul kitab yang disebutkan oleh Dr. Kiai Haji Fahru Rozi, semua perlu diteliti dan dikaji ulang. Sebab karya-karya tulis ulama sejarah tidak dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan kesyaihan nasab. Karena kitab-kitab sejarah dan biografi tidaklah bertujuan untuk menetapkan nasab.